Sufi itu nggak ada zaman Nabi. Tasawuf itu bukan dari Islam. Bener gitu? Memang benar nggak ada yang namanya Sufi di zaman Nabi. Ilmu tasawuf memang belum lahir zaman Rasul. Tapi kalau kita lihat sejarah, praktik-praktiknya bisa ditemukan dalam kehidupan Rasul dan sahabatnya. Di Masjid Nabawi ada sekitar 70 sahabat yang dikenal dengan Ashabul Suffah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Ahlus Suffah yang berada di pelataran Masjid Nabawi berjumlah 70 orang. Mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi dengan pakaian yang sederhana sekali, mengabdikan diri untuk Allah dan Nabi. Imam Hakim berkomentar tentang Ashabus Suffah ini dalam Al-Mustadrak. Mereka ini adalah sekelompok golongan yang orang-orang Sufi menisbatkan diri kepada mereka dari masa ke masa. Barang siapa yang berperilaku seperti ajaran mereka, kesabaran untuk meninggalkan dunia, merasa nikmat dengan kefakiran dan tidak meminta-minta, maka mereka ini adalah pengikut Ahlus Suffah dan mereka bertawakal kepada Allah. Mustadrak Al-Hakim. Praktik juhud ala Ashabus Suffah ini pada masa-masa berikutnya dipraktikkan dan dirumuskan jadi sebuah disiplin ilmu yang kita kenal dengan tasawuf. Orang-orangnya disebut Sufi. Jadi, memang benar, tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti yang nggak ada di zaman Nabi auto bid'ah. Ilmu tajwid, nahwu shorof, bahkan ilmu fikih juga nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah juga dong. Tasawuf adalah bagian dari kekayaan khazanah Islam seperti ilmu-ilmu lainnya. Tasawuf berkembang pesat dan melahirkan banyak sufi besar seperti Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. Karya-karya mereka bukan hanya dinikmati umat Islam, tapi juga berhasil membuat orang-orang Barat terkesan dengan keindahan ajaran Islam. Bahkan tasawuf berandil besar dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Orang Indonesia yang sebelumnya memeluk agama Hindu dan kebatinan merasakan ajaran Islam yang dikemas dalam ajaran tasawuf sesuai dengan kondisi kejiwaan orang Indonesia. Kisah-kisah wayang yang jadi media dakwah para wali syarat dengan ajaran tasawuf. Gak dipungkiri kalau ada praktik-praktik menyimpang dalam tasawuf. Misalnya, ada yang mengklaim kalau level tasawufnya udah tinggi, yaitu level makrifat, maka syariat lewat. Menjawab klaim kayak gini, Syekh Al-Junaid, seorang sufi besar, menasihati sahabat-sahabatnya, jika kamu melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan kamu ikuti dia sampai kamu dapat memastikan perilakunya menjalankan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Jika kamu menjumpai dia menaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan seluruh larangannya, maka ikutilah dia. Jika tidak, maka jauhilah. Abdul Wahab Al-Sya'rani, Tanbih Al-Mughtarin, halaman 19. Kesalahpahaman lainnya adalah kalau sufi itu fatalistik, meniadakan unsur ikhtiar, pasrah tanpa upaya. Paham ini yang menyebabkan kemunduran Islam dan kemalasan umat. Padahal sufi-sufi besar aja mereka adalah pekerja keras. Misalnya Al-Junaid punya toko pemotong kaca dan melayani sendiri pembelinya. Sari As-Sakati adalah seorang saudagar bangunan di pasar. Ibnu Hafif bercerita, pada masaku, kebanyakan guru sufi memiliki pekerjaan sebagai penghidupan. Aku sendiri memintal benang. Aku jual di pasar untuk menghidupi keluargaku. Nah, jadi nggak bener gambaran aneh-aneh tentang tasawuf dan kaum sufi itu. Kamu sendiri pernah nggak dengar hal-hal aneh yang dikaitkan sama tasawuf atau orang sufi? Share dong ceritamu di kolom komentar.